Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hariri dari kelas RJ22C Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai game yang saya dan tim saya buat. Nah, di sini saya sebagai game programmer dalam membuat gamenya. Di sini saya dan tim saya membuat suatu game yang bernama itu Alien Shooter, di mana game ini berlatar di ruang angkasa, di mana objek utamanya itu adalah pesawat, baik gitu, pesawat yang kita pakai. Terus musuhnya itu adalah alien. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke Unity-nya. Nah, di sini pertama kita buka nih Unity-nya. Terus ini adalah tampilan game yang saya buat. Kita pindah ke hierarki sebelah kiri, di mana ada main camera, ada background, ada pesawat utama, ada pesawat musuh, ada canvas, ada event system, pengaturan game gagal, dan background musik. Nah, di sini saya akan jelaskan di mana. Pertama adalah ada background. Background ini adalah luar angkasa yang bisa dilihat seperti ini. Terus pesawat utama. Nah, pesawat utama di sini kan kita checklist ya. Sekarang kita coba. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah objek utama atau pesawat utama yang akan sebagai pesawat yang akan kita mainkan nanti. Nah, isi dari pesawat utama itu ada firing point. Nah, firing point di sini adalah tempat keluarnya peluru dari pesawatnya agar bisa menembak. Nah, kenapa ini ada dua? Karena ada dua sumber nanti untuk keluarnya peluru dari pesawat ini. Tuh. Terus nah, di dalam pesawat utama ini ada rigid body untuk memberikan massa kepada pesawatnya, dan gravity scale kita nolkan. Keduanya itu ada box collider 2D agar pesawatnya bisa menyentuh antara pesawat musuh dan pesawat kita sendiri. Nah, kita checklist ya di is triggernya. Terus ada script, pesawat script. Ini adalah script utama dari pesawat yang akan kita buat nanti, dan dimana di scriptnya itu ada beberapa input nih. Ada pengaturan game go, ada speed, ada RB, ada shooting point 2, bullet per verb, ledakan gede, nyawa UI text. Nah, udah nih, seterusnya ada pesawat musuh. Nah, pesawat musuh ini di sini kan nggak ada apa-apa ya. Nah, karena kita buatnya itu bikinnya dari create empty, yang dimana kita masukkan langsung nih script yang udah kita buat, namanya itu musuh spawner. Nah, terus di scriptnya kita masukin deh objek pesawat musuhnya ke sini gitu. Tinggal drag aja, misalkan di sini ke sini gitu. Terus ada canvas. Nah, canvas di sini isinya itu ada image nyawa nih, yang ini nih, image nyawa, dan di sini itu ada teksnya juga. Terus ada image score. Nah, ini nih image score, terus dalamnya juga ada teks, dan teksnya itu isinya script game score-nya. Juga ada button play. Nih button play untuk memulai gamenya. Terus ada button, ini button restart, apabila nanti sudah selesai nih gamenya dia akan muncul. Terus ada event system untuk agar bisa menekan nih dari tombol-tombolnya. Terus ada pengaturan, yang dimana pengaturannya nanti kita buat.
terus kita tarik ke sini dan isinya itu ada beberapa inputan. Yang pertama ada play button, player shift, musuh spawner, game kalah go 1, dan score UI text go. Ada game gagal juga, kita untek. Karena kenapa di untek? Agar kita program dia munculnya itu saat game itu selesai, game over, nanti dia bakal muncul. Nah, terus background musik go. Nah, background musik go di sini tidak kepakai ya, karena di depannya itu di halaman yang ini nih, mana ya, menu game. Nah, menu game itu sudah ada musiknya. Jadi buat di sini nggak usah dimasukkan lagi, karena musiknya itu bakal lanjut dari depannya tadi itu menu gamenya. Oke. Nah, jangan lupa ya, di pesawat utama kita nih buat beberapa tag agar memudahkan kita dalam mendeteksi objeknya. Yang pertama ada player shift tag, enemy shift tag, player bullet tag, enemy bullet tag, score text tag. Nah, bisa jika belum ada nih, bisa kita bikin di add tag gitu. Nah, untuk player shift tag untuk pesawat utama, enemy shift tag untuk pesawat musuh, player bullet tag untuk peluru pesawat utama, dan score text untuk score textnya itu untuk score. Nih, nanti di sini ya, score. Nah, udah. Oke, kita langsung masuk ke scriptnya aja. Nah, di sini ada script dari pesawat utama yang tadi sudah dijelaskan. Pertama kita masukkan dulu nih, using Unity Engine.ui, terus public game object, pengaturan game go. Ini untuk pesawat utamanya itu dapat diatur lewat pengaturan game go. Pengaturan game go ini nanti diambil dari ini juga ya, script lain yang nanti kita buat. Terus public float speed ini untuk mengatur kecepatan. Terus ada public rigid body 2D ini untuk mengatur pergerakan pesawat, rigid body. Terus input X dan Y ini untuk pergerakan ya, ini X untuk horizontal, Y nya itu untuk vertikal. Terus ada yang namanya public transform shooting point sama shooting point 2 nih, sama nih ya. Isinya itu ya tadi yang firing point tadi, yang dimana tempat keluar peluru. Terus ada bullet preverb. Bullet preverb ini tempat ditampungnya peluru. Terus ada ledakan apabila peluru itu mengenai musuh, misalkan akan menyebabkan ledakan gitu. Terus score nyawa UI tag, text nyawa UI text untuk menyimpan referensi ke UI text yang tadi ada di image UI untuk menampilkan jumlah nyawanya pesawat. Nah, dimana kita atur nyawa pesawatnya itu adalah 3. Ini bisa disesuaikan ya, bisa 5, bisa 10, setelah. Ini karena 3, yang ini karena biasanya emang 3 gitu. Terus ada 7 nyawa. Just public void yang ini untuk menampilkan nyawa pesawat. Terus apabila pesawatnya itu misalkan berkurang, itu dia bakal mengoperasikannya dari sini. Terus sama mengaktifkan pesawatnya itu kan tadi kita uncheck list. Nah, kalau misalkan di sini dia agar pesawatnya itu aktif nanti pas dimulai. Terus ke bawahnya ini, nah ini adalah pengaturan untuk RB ya, untuk pergerakan pesawatnya, yang dimana kita input horizontal, bisa input vertikal dengan input X, input Y yang di atas tadi. Terus input velocity yang dipadukan dengan speednya. Jadi pergerakannya itu tergantung speed yang kita atur nanti. Terus if input get mouse button down dan kurung 1.
ketika kita mengklik button 1 gitu. Ada 2 ya, 0 sama 1. Jadi kalau misalkan 0 itu yang klik kiri pada mouse, dan untuk 1 itu yang untuk klik kanan pada mouse. Nah, di sini kita menggunakan yang klik kanan. Sudah referensi aja mau klik kiri atau mau klik kanan. Terus game object instantiate ini untuk pengulangan ya. Terus bullet prefab tempat ditampungnya peluru, shooting point itu tempat keluarnya peluru. Ini sama keduanya karena kita tadi menginputnya itu bikinnya firing pointnya ada 2, jadi sama aja nih. Nah, terus destroy game. Nah, ini destroy di sini untuk apabila peluru yang keluar itu udah lebih dari 2 detik. Nah, pelurunya itu akan menghilang. Jadi udah 2 detik keluar, itu habis itu hilang. Terus on trigger enter 2D. On trigger enter 2D. Nah, di sini ya void on trigger enter 2D adalah jika mengenai pesawat nih boleh bertabrakan. Jika pesawat dari enemy-nya itu atau enemy-nya itu bertabrakan ke pesawat kita, akan memunculkan ledakan. Terus nyawanya akan berkurang. Nah, ini nih, nyawanya akan berkurang. Dia akan memperbarui ini, misalkan tadi 3. Nah, dia akan coding ntar bakalan jadi 2 gitu. Terus jika nyawanya 0, pengaturan game akan mengatur pengaturan game akan mengatur gamenya itu bakalan jadi game over atau gamenya sudah selesai, serta game pesawat utama yang kita mainkan itu akan menghilang gitu. Terus void ledakan berhasil ini untuk ledakan apabila misalkan peluru dari pesawat utama ataupun pesawatnya itu bertabrakan akan menimbulkan ledakan gitu. Oke. Terus kita pindah ke peluru pesawat. Di sini peluru pesawat public float speed ini untuk mengatur speed. Nah, ini untuk mengatur pergerakan dari pelurunya itu. Nah, ini RB velocity transform up speed. Jadi kita bisa mengatur pelurunya itu arahnya up, mau kemana, terus speednya berapa. Nah, ini karena kita dari bawah, jadi kita mengcodingnya itu transform up agar pelurunya itu ke atas dan dikali speed. Nah, kita bisa atur ya speednya berapa. Terus on trigger apabila pelurunya itu mengenai enemy ship tag, berarti musuhnya itu akan hancur gitu. Oke. Terus kita ke destroyer. Ini ya berarti codingnya seperti ini. Ntar ini dimasukkan ke musuh gitu. Destroy game object, musuhnya akan menghilang. Terus kita ke pesawat musuh kontrol. Pesawat musuh kontrol yang pertama ini ada game object score UI text go. Fungsinya itu untuk menyimpan referensi ke objek UI yang menampilkan skor permainan. Terus ada public ledakan gede ini untuk seperti tadi ya, untuk mengatur ledakannya itu. Terus ada public float ini untuk mengatur kecepatannya dari pesawat musuh. Terus ada white star kecepatan 5F. Terus ini text score text tag. Metode ini dipanggil sekali saat pertama kali dia jalankan dalam kecepatan musuh identifikasi dan referensi ke objek UI yang menampilkan skor diambil menggunakan text URL text gitu. Jadi apabila misalkan kita kena nih musuhnya, nah dia bakal skornya itu bakal muncul ke yang
tampilan skor nanti. Terus void update vector 2 ini adalah mengatur musuh dari atas ke bawah, kan karena kita objek pesawat utamanya itu dari bawah ke atas ya, ini yang nembaknya. Nah jadi kita atur musuhnya itu dari atas ke bawah gitu, dengan kecepatan tertentu. Jika musuhnya keluar dari batas bawah layar, objek musuh akan dihancurkan gitu. Objek musuh akan dihancurkan, tapi hancurnya objek musuh itu tidak memengaruhi ininya skornya gitu, karena tidak terkena dengan peluru yang dari objek utama pesawat utama kita. Sama seperti tadi, ini position X untuk horizontal vertikal, kecepatan, delta time gitu. Nah ini vektor kameramen ini adalah agar musuhnya itu di sekitaran yang kita lihat aja gitu. Jadi misalnya kotaknya berapa kali berapa, nah dia bakal muncul di kotak di situnya aja gitu. Nah ini nih, kalau misalkan musuhnya itu keluar dari layarnya, dia bakal dihancurkan. Nah ini nih, seterusnya ada void on trigger enter 2D. Collider 2D jika pesawat utama atau pesawat peluru dari pesawat utama itu mengenai, akan memunculkan ledakan dan skornya bakal ditambahkan 100 per musuh yang dihancurkan. Terus sama seperti tadi ini untuk kodingan ledakannya, ketika musuh terkena itu akan meledak. Oke. Terus kita ke musuh spawner. Seterusnya ada codingan dari musuh spawner. Nah, musuh spawner di sini itu adalah script untuk mengatur munculnya musuh dari game kita nih. Yang pertama itu ada game object pesawat musuh, digunakan untuk menyimpan referensi ke prefab tempat objek musuh yang akan dimunculkan. Terus ada float max spawn rate in second, menyimpan interval maksimum dalam detik antara pemunculan musuh. Nah kita maunya musuhnya itu setiap 2 detik nih, interval 2 detik, yang dimana itu bisa diinterferensi ya, jadi musuhnya itu lama-lama bakalan cepet ininya. Semakin lama kita bertahan di game, musuhnya itu bakal cepet spawnnya gitu. Terus ini void musuh jahat, ini bisa namain apa aja ya, mau musuh jahat, mau musuh alien gitu. Nah di sini untuk memunculkan musuh di posisi acak sepanjang bagian atas layar, menjadwalkan pemunculan musuh berikutnya dengan memanggil schedule next enemy spawn gitu. Jadi di cameraman ini adalah kan tempat kita melihat dari kotak ininya ya, area kita bermainnya. Nah musuhnya itu bakalan muncul dari atasnya itu secara random berulang-ulang kali, dan musuhnya itu bakal posisinya random gitu, dan bakal diatur oleh void schedule next enemy spawn. Nah fungsi dari void schedule enemy spawn di sini yaitu menentukan waktu acak untuk pemunculan musuh berikutnya, yang dimana antara 1 detik, kemudian menjadwalkan pemanggilan metode musuh jahat menggunakan info. Jadi musuhnya bakalan muncul antara sekitar 1 detik atau 2 detik
secara cepat, random, tergantung dengan ini nih, 2 detik deh, 2 detik sesuai dengan max spawn rate in second. Kita kan aturnya 2 detik ya, setiap 2 detik. Nah ini bisa diatur nih, kita kan pada detik, jadi musuhnya itu lumayan lama keluarnya tuh. Nah, bawahnya itu ada void increase spawn rate. Void increase spawn rate di sini mengurangi interval maksimum antara pemunculan musuh. Jika interval mencapai 1 detik, nanti dia akan berhenti dialogkan untuk dipanggil lagi. Terus di bawahnya ada void schedule musuh spawner, yang dimana itu untuk memulai jadwal pemunculan musuh pertama dan kemudian menjadwalkan pemanggilan berulang dari increase spawn rate setiap 20 detik. Jadi setiap 20 detik dia akan memperbarui programnya dan akan mengulangi musuhnya itu spawn lagi gitu sampai 20 detik, 0 sampai 20 detik. Berarti kalau misalkan musuhnya 2 sampai 2 detik, kalau misalkan 20 berarti setiap 20 detik bakal ada 10 musuh gitu. Terus public void unscheduled musuh spawner, ini untuk membatalkan semua jadwal pemanggilan metode musuh dan increase spawn rate, menghentikan pemunculan musuh dan meningkatkan kecepatan pemunculan. Nah ini bakalan lama-lama semakin kita bertahan hidup di game ini, semakin cepat musuhnya bakalan datangnya gitu ke spawnnya, bakalan makin cepat, dan itu mempersulit gamenya gitu. Terus kita masuk ke pengaturan game score. Pengaturan game score-nya itu pertama-tama kita tambahkan juga nih using Unity Engine.UI. Nah, yang pertama ada text score text UI. Menggunakan untuk menyimpan referensi ke komponen teks pada objek game yang bertanggung jawab untuk menampilkan skor pada layar. Yang dimana tadi tuh ada kan yang di tampilan image skornya itu ada teks. Nah itu kita masukkan ke teksnya. Jadi teksnya itu bakalan terintegrasi dengan codingan ini. Terus integer score menyimpan nilai skor pada permainan gitu. Terus ada di bawahnya public int score get return the score set the score value of the score text UI. Ini untuk memungkinkan pengaksesan dan pengubahan nilai skor di luar kelas. Setiap kali nilai skor diubah melalui ini, metode skor akan dipanggil untuk memperoleh tampilan teks skor pada UI. Jadi misalkan dia misalkan musuhnya yang udah kena tembak misalkan 5, jadi dia bakal kan tadi dikali 100 jadi bakal 500, misalkan kena lagi jadi 600. Dia akan memperbarui terus, update, dia akan memperbarui terus sampai gamenya selesai. Terus void start score text target component text, dia akan muncul sekali dan selamanya pada saat dimulai gamenya. Terus update score text UI, memperbarui teks UI untuk menunjukkan nilai skor saat ini. Terus nilai skor diformat menjadi dengan 7 digit dan kemudian teks pada skor teks UI diperbarui dengan string tersebut. Jadi seperti tadi, ini kita bisa atur mau berapa digitnya. Nanti misalkan 100 dia bakal 100, ini akan kena 1 jadi 100, bakal kalau kena 2 musuh jadi 200, bakal seterusnya gitu. Ini untuk format skornya, ini bisa diatur ya, mau berapa digitnya. Skor text. Oke, terus kita masuk ke game manager. Game manager. Nah ini di game manager, nah
di game manager ada beberapa fungsi nih. Nah, ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, variabel ini menyimpan referensi ke objek game yang terkait dengan tombol play, pesawat pemain, spawner musuh, UI game over, dan skor UI. Terus di bawahnya ada public enum pengaturan game state. Di dalamnya itu ada opening, gameplay, game over. Nah, enum di sini mendefinisikan 3 status permainan yang dimana itu ada 3, opening, gameplay, dan game over. Terus ada pengaturan game state. Game state itu menyimpan status permainan saat ini. Nah, terus di bawahnya ada void start, game state sama dengan pengaturan game state sama dengan opening. Nah, ini dipanggil sekali saat script pertama kali dijalankan. Dalam metode ini, status permainan diatur ke bagian opening, kan ada 3. Jadi ini diatur ke bagian opening. Terus seterusnya ada void pembaruan game manager state. Manager state yang berfungsi untuk memperbarui status permainan berdasarkan nilai GMS state bergantung pada status permainan opening, gameplay, dan game over. Metode ini mengatur visibilitas objek game yang relevan dan memanggil objek yang sesuai. Misalkan di opening, nah kita tadi punya yang dimana itu ada text game over sama button restart. Nah, pas di opening nih, dia nggak bakal aktif. Yang aktif itu play button, yang tombol mulai tadi. Nah, terus di game pas lagi di tampilan gameplay ini, lagi gameplay, skornya bakal aktif, terus play button itu bakal false atau tidak aktif. Jadi button kita klik, tek, dia bakal hilang gitu. Terus player ship-nya itu bakal aktif, pesawat utamanya, dan pesawat musuh spawner atau musuh bakalan aktif dan muncul sesuai dengan codingan yang sudah kita coding tadi. Seterusnya ada di saat gamenya itu game over atau selesai, musuh spawnernya itu akan udahan men-spawnnya. Musuhnya itu bakal udahan munculnya. Kan ini schedule, dia bakal muncul. Nah, unschedule dia udah nggak bakal muncul lagi karena udah game over. Terus game kalahnya itu true, dia bakal muncul sama button restartnya bakal muncul gitu. Oke. Terus ada lagi public void game manager state. Nah, di sini memiliki fungsi yaitu mengatur status pemain ke nilai yang diberikan dan memanggil pembaruan game manager state untuk memperoleh game sesuai dengan status baru. Sama start gameplay, dia bakal mengatur ulang lagi gamenya. Misalkan skor kita di game yang sebelumnya itu misalkan 1000. Nah, kita mati, kita mulai lagi, ya dia bakal 0 lagi. Bakal 0. Terus ada change to opening state untuk mengatur status permainan kembali ke opening lagi gitu. Jadi misalkan kita pencet yang tombol restart nih, tombol restart bakal pindah ke menu yang utama. Nah, menu utama itu bakal masuk, kita mulai nih play, nah dia bakal masuk ke opening, bagian opening yang dimana yang bakal muncul itu ada play button, ada game score sama nyawanya. Tapi nyawanya itu belum ada inputan karena kita belum mulai. Setelah kita mulai, game score dan nyawanya itu bakal aktif kayak gitu. Ini jadi ada 7 script yang kita pakai
dan kita coding untuk mengatur dari pesawat utama, pesawat musuh, peluru dari pesawat utama, ledakan, untuk gameplaynya ada opening, ada pas sedang bermain, dan juga pada saat gamenya selesai gitu. Mari kita coba balik lagi ke Unity-nya. Nah, ada nih di sini ada beberapa ya. Nah di sini kita unchecklist dulu. Bakal menghilang nih. Nah sesuai yang tadi kita iniin, jika dia opening dia bakal menampilkan skor, nyawa, dan button mulai. Nah tapi mereka belum aktif nih karena kita belum mulai, jadi nyawanya masih 0, skornya pun masih 0 gitu. Terus di pengetahuan game go-nya di pesawat utama dulu. Nah, pesawat utama tadi, nah ada beberapa input kan. Jadi di sini kita masukkan pengaturan game go yang sudah kita coding, yang sudah kita isi nih. Ada button play, ada pesawat utama, ada musuh, pesawat musuh spawner, pesawat musuhnya. Terus game kalahnya itu kayak game over, nanti bakal muncul ketika sudah kita mainkan, nanti bakal ditampilkan permainannya. Terus ada button itu button restart yang bakal masuk ke tampilan menu utamanya untuk memulai kembali jika diinginkan gitu. Terus ada codingan dari text score. Oke. Terus nah di pesawat utama, di script pesawat utama kan tadi inputannya banyak. Nah ini salah satunya nih, pengaturan game go. Nah kita masukin, kita drag aja ke sini. Terus speed, nah speednya itu bisa diatur ya, mau speednya ini speed pesawatnya ya, jadi kanan kirinya gerakan pesawatnya itu mau berapa speednya. Di sini 10 aja. Terus ada RB, nah jadi pergerakan, karena yang mau kita mainkan itu pesawat utama, jadi kita dragnya itu pesawat utama. Kalau misalkan mau pesawat musuh ya kita dragnya pesawat musuh gitu. Tapi kan di sini kita inginkannya itu pesawat utama. Shooting point, nah shooting point ini firing point 1 dan shooting point 2 ya firing point 2, tepat keluar pesawat. Nah bullet prefab itu kita ada di aset ya, yang sudah kita atur nih, peluru dari pesawat utamanya. Ini udah kita buat pelurunya itu. Nah tuh di pelurunya itu ada rigid body juga, ada script pelurunya, ada box collider juga. Ini agar bisa menabrak gitu. Jadi kalau kena musuh dia bakal meledak, jadi bisa mendeteksi. Bersama seperti di pesawat utama, grafis scale-nya di 0. Terus pelurunya, nah ini speed dari bisa kita atur dari pelurunya. Jadi misalkan pelurunya mau pelan ya, misalnya kita bisa nolin, misalkan 0, nah 0. Tapi kan kita pelurunya nggak mau pelan, jadi 20 gitu. Terus RB-nya ya ini peluru masukin ke sini, drag gitu. Setelah udah, mana tadi pesawat, nah ini kita drag aja peluru ke sini. Terus ledakan, nah ledakan ini animasi ya, jadi ledakan itu udah kita buat secara animasi, yang dimana dia akan dimunculkan nanti jika peluru itu mengenai musuh ataupun pesawat kita yang mengenai musuh, nanti bakal diperlihatnya. Terus teks nyawa, nah ini untuk skor ya, untuk nyawa, di sini nyawa nih. Jadi setelah kita coding di kanvas image nyawa, nah teks nyawanya kita drag aja ke sini gitu, dimasukin di input. Oke, jika sudah semua, kita tinggal memulai gamenya. Kita coba gamenya. Kita mulai.
di sini ini sudah mulai gamenya. Nah, ini buttonnya bisa kita klik. Nah, tuh gerakan kiri kanan atas bawah menggunakan arah atau ASDW ya. Nah, tuh bisa dilihat jika kena musuhnya meledak, dan kita juga tambahkan sound effect jadi dia meledak dan juga pas pelurunya itu sedang keluar. Nah, apabila pelurunya itu mengenai musuhnya, nah di sini akan nambah nih. Ini tadi tambah 100, jadinya dia bakal nambah 100 gitu. Dan dia bakal naik nih sampai kita mati gitu. Nah, ini kan lama-lama tuh musuhnya bakal kita nabrak ininya, pesawatnya, dia bakal kurang nyawanya. Dan kalau misalkan kita mati, dia akan muncul seperti ini. Yang tadi kita coding yang gimana? Ada 3 tahap gameplay. Yang pertama tadi opening, yang dimana kita harus menekan tombol mulainya dulu, yang dimana skornya masih 0, nyawanya masih 0 gitu. Terus apabila kita setelah menekan tombol mulai, nah itu bakal masuk ke gameplay, yang dimana skornya mulai aktif, nyawanya pun mulai aktif. Jadi tadi ada 3 gitu sebelum kita menabrak musuhnya gitu, jadi nyawanya 0. Nah, tadi terus gameplaynya itu langsung memunculkan musuh, yang dimana musuhnya itu setiap 2 detik akan muncul, dan selama 20 detik akan di-repeat terus menerus sampai kita mati nih, sampai game over gitu. Jadi setiap 20 detik ada 10 musuh yang respawn. Nah, itu bakalan gak konstan, tapi dia bakal bertahap. Semakin lama kita semakin lama kita bertahan hidup, musuhnya itu bakal semakin cepat respawnnya, dan memungkinkan kita yang memainkan gamenya itu akan menjadi lebih sulit gitu. Nah, setelah game over, setelah kita mati gitu, pesawat utama kita mati, bakalan masuk ke tahap yang namanya itu tahap terakhir, penutup, game over. Tahap game over yang dimana ini nih, game gagal gue yang di sini, yang isinya itu game over, dia bakalan muncul untuk memperlihatkan kepada kita bahwa game itu selesai gitu. Dan buttonnya juga yang ini di kanvas, button bakalan muncul juga, dan ini bisa di restart ya gitu. Buttonnya bakal muncul. Terus musuhnya itu apabila masuk ke fase 3, udah fase 3 nih, dia bakal gak bakal muncul lagi unschedule. Yang schedule pas gameplay, terus unschedule pas kita udah game over seperti ini. Nah, udah setelah game over seperti ini, kita akan restart lagi. Nah, ini bisa dari ulangannya, tampilan awal dari ini bisa kita matiin, bisa kita terus misalkan kreditnya mulai kredit. Nah, ini adalah beberapa saya sama ada saya sendiri, dia, dan juga ada Nobila. Kembali lagi kalau misalkan kita play, nah dia bakal masuk ke yang tadi tampilan lagi. Kita mulai nih, kalau mulai lagi dia itu akan terus mengulang terus menerus. Kita stop. Oke, sudah. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya sebagai
game programmer untuk game alien shooter yang saya dan tim saya buat ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang perjelas dari penjelasannya, mohon dimaafkan. Bila itu hidayah, saya Safian Hariri berterima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.